Ya, selamat siang Pak. Khusus yang saya hormati, Kepala Satuan Pendidikan. Apa kabar Pak? Ya, oke. Selamat siang. Baik, Bu. Ya, syukurlah kedatangan saya mungkin mendadak hari ini ya Pak ya. Mohon maaf. Namun kalau kita lihat jadwal minggu keempat ya Pak. Ya, Iya. Terima kasih kedatangan saya diterima disambut dengan baik tadi Bu Ike, Pak Pinky, Bapak Asril tadi. Luar biasa, terima kasih banyak. Kali ini Pak, kita ingin ngobrol-ngobrol boleh Pak ya? oke, oke. Iya, siap ya Pak. Itu tentang instrumen refleksi awal tahun 2025 ini Pak. Ada 3 nih Pak instrumen kita ini, yaitu terkait tentang refleksi pelaksanaan program RKT AKAS Bapak Kepala Sekolah tahun 2024. Iya, kemudian refleksi pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah terkait PNM, kemudian kinerja yang BKN dan MySN, dan sekarang yang lagi hotnya yang Sigma Riau. Ya, yang terakhir tentang refleksi implementasi kurikulum merdeka ya Pak ya. Ya. Iya. Nanti Ibu sebagai tim juga boleh menambahkan jika Bapak Kepala Sekolah memberikan izin ya. Terkait yang pertama nih Pak, refleksi pelaksanaan program rencana kerja tahunan, AKAS-nya tahun 2024 tentang perencanaan nih Pak. Apakah program yang direncanakan dalam RKT Bapak tahun 2024 yang lalu itu menurut Bapak sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah kita dan peserta didik saat ini? Baik, Bu. Kalau masalah RKT tahun 2024, alhamdulillah itu sudah sesuai. Karena waktu penyusunan kemarin kita juga mengacu kepada kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, dan kebutuhan peserta didik kita. Berapa jumlah peserta didik? Hari ini, sampai hari ini 148 siswa. Tak bertahan ya. Dan kemudian Pak, kira-kira apakah perencanaan program yang Bapak lakukan itu Bapak melibatkan seluruh stakeholder di sekolah kita ini? Ya, kita mendapatkan seluruhnya, namun dengan porsi yang itu tidak sama, sesuai dengan yang dibutuhkan. Maksudnya yang dibutuhkan dan tidak semua, bagaimana? Coba cerita. Stakeholder yang mungkin yang kita butuhkan, ya sesuai dengan apa namanya tempatnya atau keahlian bagi masing-masing. Mulai dari perencanaan program, untuk kita jalankan setiap tahun ke depan, tahun 2024, yang kita angkat sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan peserta didik. Jadi kita nanti juga paling tidak menjamin pendapat dari pemerintah dan pihak-pihak lain yang kira-kira dalam dimasukkan atau pengajuan bagi program sekolah kita ke depan. Kita lanjutkan kembali, apakah terdapat kendala Bapak dalam perencanaan program Bapak? Kalau kendala sih tetap ada, cuman sampai tahun ini kendala yang ada saya rasa masih bisa teratasi sehingga tidak begitu mengalami kendala program. Termasuk dalam hal pelaksanaan Pak ya? Iya. Apakah program yang Bapak laksanakan itu sesuai dengan rencana yang telah Bapak susun dari awal itu? RKT AKAS. Kalau program yang dilaksanakan, ya tentu sesuai karena alur kerja kita kan nanti sesuai mengikuti rencana yang telah kita susun. Tentu yang kita laksanakan nanti sesuai dengan rencana yang kita susun di awal itu. Sehingga yang kita kerjakan itu ya itu sesuai dengan rencana. Karena itu acuan kita. Dan itu harapan kita. Itu harapan kita. Iya, baiklah. Adakah upaya sekolah dalam mengatasi setiap kendala-kendala yang ada yang Bapak laksanakan waktu program itu? Tentu ada. Bila nanti kita menghadapi kendala, kadang-kadang kita rumuskan bersama rekan juga mencari upaya dalam mengatasi berbagai kendala, sehingga nanti setiap ada kendala yang kira-kira menghambat program kita bisa diatasi bersama. Karena setiap kendala itu bisa kami atasi bersama lah sekolah. Apakah tim Bapak itu sampai hari ini Bapak solid terhadap tim Bapak? Alhamdulillah masih solid, Bu. Karena hari ini kita kerja dengan semangat sesuai dengan pimpinan, sesuai juga dengan tujuh yang selama ini disampaikan dari saya sebagai sekolah. Kita juga tujuh yang disampaikan langsung kepada Pak Guru di sini. Mantap Pak, kita masuk Pak, pencapaian nih Pak. Apakah target yang telah ditetapkan dalam RKT Bapak tahun 2024 itu sudah berhasil? Kira-kira berapa persen keberhasilan target RKT Bapak tahun 2024?
itu keberhasilan RKT untuk tahun 2024. Ya, kemarin sudah juga kami bicarakan, kami evaluasi bersama wakil harus mati juga, misalnya dari tim juga. Memang 100% belum, karena masih ada kurang. Namun sebagian besar, hampir 100% itu tercapai. Wah, berarti 595 ya Pak ya? Pokoknya di atas 90 kan, WP ya, 90. Wah, keren. Mantap Pak. Ya, kita lanjutkan lagi Pak ya, itu tentang perencanaan Pak. Apakah program yang direncanakan tahun 2024 sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah kita dan juga peserta didik? Kalau program, saya rasa itu sudah. Dalam evaluasi kemarin, kita lihat program itu, saya rasa itu sudah sesuai. Karena seperti katakan tadi di awal, rencana itu memang kita susun dengan mempertimbangkan arah kebutuhan ke depan sekolah yang sesuai. Ya, berdasarkan level pendidikannya. Berdasarkan level pendidikan, kita bisa melihat dengan kekurangan kita yang perlu kita benahi ke depan. Gitu. Kira-kira yang rapat pendidikan yang lalu, yang bagian mana Pak? Kira-kira yang sudah dilakukan sesuai kebutuhan sekolah? Yang laporan pendidikan yang kemarin, Yang untuk yang sekarang itu literasi. ya. Literasi ya? Dimana yang literasi ini lebih ke dengan kita imbangkan dengan memorisasi, itu yang ke metode pembelajaran. Karena kita lihat juga dari lapor itu kita, itu ada 3, baik itu pembelajaran interaktif, terus yang metode pembelajaran refleksinya itu emang masih kurang. Perlu ditingkatkan. Ya, karena itu yang memang fokus sekarang di situ. Terima kasih Pak. Kita lanjut, kira-kira apa saja indikator keberhasilan yang telah dicapai Pak yang tahun 2024? Indikator pencapaian program kita tahun 2024 dari hasil kerja itu sudah sesuai dengan program sekolah 2024 itu sudah nampak terutama orgas sekolah menunjukkan rasa puas sesuai dengan program yang kita susun. Kemudian itu juga melihat kompetensinya dia boleh katakan dari sebelumnya meningkat. Salah satunya itu untuk di kurikulum Merdeka, yang mana sebelumnya tahun sebelumnya Pak udah melakukan juga di P5, tapi belum ada itu panen karya. Untuk yang di tahun 2024 itu udah dilaksanakan. Berarti ada mengalami peningkatan. Iya. Kita masuk dalam pembelajaran nih Pak. Iya. Adakah pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program ini Pak? Maksudnya berupa pengalaman ya? Iya, guru-guru boleh. Itu tentu guru-guru banyak mendapatkan pengalaman ilmu, sehingga tampak dia dari guru kita seperti apa namanya peningkatan kompetensi mereka ini dan menjalankan program yang sudah ada untuk. Kita masuk ke berikutnya nih Pak. Adakah perbaikan yang perlu dilakukan pada program tahun lalu ke program berikutnya? Juga lah, nah, itu kita apa? Kita lihat itu lalu program kita tahun lalu yang untuk program tahun depan itu kita lakukan kepada rekomendasikan sehingga nanti kita hasilnya di final. Dia itu Kita masih Pak di RKT tahun 2025 nih Pak. Apakah RKT tahun 2025? Iya. RKT tahun 2025 ini sebenarnya kan Apakah RKT ini telah kita lihat dari mau RKT 2025 itu masih dalam proses. Iya, berarti akan divalidasi dari verifikasi. Iya. Jadi kami Pak, kira-kira Pak, RKT dapat tahun 2025. Tentang rencana kerja yang untuk tahun 2020 kita masih seperti yang juga mungkin juga ini kita itu lebih melanjutkan program kerja disesuaikan dengan program untuk pelaksanaan lebih lanjut.
Oh iya ya. Ini selanjutnya Pak, berarti salah satunya ya. Nah, menurut yang lain lagi Pak, apakah rencana tidak lanjut dari RKT 2025? Sudah dulu. Ya. Apakah proses finalisasi SKP dari PMN juga dilakukan BKN? Kita cuma ada kendala. Kira-kira apa kendala teknis? Kemarin telepon luar patroli. Dan kami kemarin kita tahu karena coba kita sulit dan diberikan kompetensi mereka sudah coba dilakukan dan sampai hari ini kami menghubungi Bapak Admin yang di DKI masih sedang diusahakan Pak belum Pak, itu harus tetap dipanggil itu karena akan terkait dengan bagaimana dengan sigma aman? Oh, juga masih diusahakan. Ada telepon? Data ini yang saya mau, data saya di provinsi belum jelas, belum ada kunci ya. Oh, terkunci. Nah, itu yang diberikan ke Ada pusat itu ya. Karena kebetulan saya juga merasa salah. Jadi ada perbaiki Pak Sobri, umumnya sudah diperbaiki. Jadi karena di sini buat kantor ya perbaiki. Bapak Chris tidak tahu nomor berapa. Gunanya ada 2 tahun ya. ya. Pak Sobri itu kemarin di BKD ya. Ya Pak Sobri saya tadi. Kenapa itu bisa salah? Datang Pak tolong diperbaiki. Ya saya ucapkan terima kasih dan dibantu kan Pak. Bagaimana nggak kita cepat selesai? Yang bukan Pak itu karena terkait nanti Pak. Karena gini Pak antara kinerja, MySN, apalagi PMF yang sekarang ini pengelolaan, kemudian apalagi ya Sigma terkait Pak nanti pensiun. Ya. Bermasalah nanti itu semuanya. Ya semoga Sigma Bapak dapat selesai dengan baik ya Pak ya. Kita lanjut ke kinerja BKN Pak. Tentang hasilnya Pak. Apakah semua guru kita sudah mencetak SKP tahun 2024 itu Pak? Oh, Dari belum. kinerja dulu ya. Kira-kira apa kendalanya Pak? Itu kalau cetak sendiri masih nyangkut ya dengan data kepala sekolah mereka. Oh, Karena kita masih pimpinan terlambat, nanti dampak semua pada, ya. pada data guru nanti dia data pimpinan. Iya. Jadi izin tanya kembali seperti yang tadi Pak. Apakah Bapak sudah menyampaikan kepada Bapak Atsmi tadi bahwa kalau saya belum selesai ini akan terkendala pada semua guru? Sudah kami sampaikan sehingga sampai ini beliau tetap mengusahakan untuk menghubungi pusat. Iya. Semoga dapat titik terang Pak ya. Nah kita masuk berarti ke MyASN ini Pak. Apakah SKP tadi itu sudah dialirkan kepada MyASN Pak? SKP yang pribadi ya? Iya pribadi. Yang harus dicetak sendiri. Iya. Udah kemarin kami dalam pertemuan sudah sampaikan juga, cuma itu Bagaimana kendalanya? kendala. Oh, Unur itu juga kan? Iya. Dia sinkron antara PMM, kinerja, MyASN. Kalau di kinerjanya aman, otomatis di MyASN-nya aman. Berarti sekarang ini yang prioritas utama adalah Unur kepala sekolah Iya. berarti Pak ya? Nyangkutnya di situ. Berarti para guru katakan ayo kita support kepala sekolah. Dukung cari supaya cepat Unurnya diperbaiki ya Pak ya. Iya. Oke lah Pak. Berarti satu lagi pertanyaan Pak. Apakah para guru kita ini dengan mempelajari kinerja MyASN apakah mereka mendapatkan manfaat dari guru maupun kepala sekolah? Kalau manfaat tentu
Pak dan guru. Di samping juga kalian juga boleh dikatakan dalam baru harus punya ilmu juga. Tentunya yang pertama tentu kalau dikatakan kendala ya itu tak begitu berarti lah. Tapi namun kalau dikatakan hambatan bagi kawan-kawan mungkin itu. Namun demikian nampaknya juga bukan jadi hambatan yang berarti bagi kawan-kawan. Karena bagaimanapun kawan-kawan tetap semangat dalam mengerjakan dan juga berbagi di mana kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berarti dengan mempelajari PMM, energi, mindset, guru-guru ini dapat manfaat ya Pak ya. Open mind, berarti meningkatkan kompetensi juga Pak. Terakhir Pak, kalau boleh kira-kira menurut Bapak apa kesimpulan dari coaching kita hari ini? Terima kasih. Kalau Dari poin 1 dan 2. kunjungan hari ini yang pertama kami di sekolah mendapat masukan dari ibu selaku kelas. Kemudian dari hasil pembicaraan kita hari ini yang ibu tanyakan, yang dipancing dengan pertanyaan, saya mendapatkan gambaran kira-kira bagian-bagian mana yang penting diperhatikan, diberikan perbaikan ke depan, dan juga memberikan masukan tentang evaluasi kerja atau program yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan evaluasi yang tepat, kita kan bisa mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan kita. Dan dengan demikian kita mudah mengembangkan kebaikan. Keren Pak, pada poin 1 dan 2 tuh Pak ya. Nah, kita masuk pada poin 3 nih Pak, implementasi kurikulum merdeka bagian pemahaman. Bisa bertanya Pak, apakah semua guru-guru kita ini setelah memahami konsep kurikulum merdeka? Kalau konsep kurikulum merdeka, ya guru-guru kita alhamdulillah semuanya sudah memahami. Berarti kalau ada nggak kendala guru-guru kita dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka? Kalaupun dikatakan kendala, paling mungkin pengalaman tentang kurikulum merdeka ini, dan itu pun kadang bisa diatasi dengan cara bekerja sama dan berbagi dengan kolaborasi Pak ya. Ya, keren Pak, kita masuk dalam penerapan nih Pak. Terakhir poin 3. Apakah kurikulum merdeka ini telah diterapkan secara konsisten di semua jenjang kelas kita ini Pak? Sudah ini sudah Sudah. di kelas 10, 11, dan 12. Kira-kira dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka itu ada nggak Pak guru-guru atau staf atau Bapak sendiri mengalami kendala Pak dalam penerapan kurikulum merdeka? Kalau kendala, kalau dari awal itu ya seperti biasa lah kalau kita menerima, mendapati barang baru. Kendala pertama itu kadang kita hadapi kan masalah pemahaman. Tapi alhamdulillah karena seperti yang dikatakan tadi, kawan-kawan mau saling berbagi sehingga nanti pemahaman tentang ini cepat mereka kuasai. Ya. Karena bagaimanapun nanti kawan-kawan itu kan meskipun tak memahami 100% pada awalnya, tapi masing-masing kan punya kelebihan kekurangan ya, tentang barang baru ini. Jadi ketika mereka berbagi kan ya jadi sempurna mereka itu. Kemudian samping itu dalam pelaksanaan kita kan juga memerlukan alat contoh seperti IT. Jadi kayak penggunaan IT, guru-guru kita kan ilmunya tak sama, pengalamannya tak sama, ada kurang ada lebihnya. Dan di situ juga mereka saling berbagi, saling melengkapi lah. Berarti di sini guru yang memiliki motivasi tinggi ya Pak ya. Kalau upaya sekolah mengatasi seperti itu ada nggak? Gimana? Ada nggak upaya sekolah mengatasinya? Tadi kan guru-guru memotivasi sendiri, mempunyai upaya sendiri, kolaborasi sendiri dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Dari pihak sekolah bagaimana menanggapi motivasi guru ini? Siapa tahu ada kendala apa upaya yang dilakukan sekolah? Itu ya, yang pertama guru kami lakukan seperti workshop berbagi dalam menumbuhkan pengalaman, kemudian menumbuhkan semangat ya, di antara guru. Di samping itu kami melihat kalau itu belum cukup, kami pernah juga mengundang narasumber dari luar. Jadi langkah awal dulu kita coba dengan pengalaman dan ilmu yang ada di dalam, yang memakai kelebihan kawan-kawan ya, guru senior kelas sekolah, guru senior memberikan ilmu ini dan pengalaman kepada rekan-rekan seluruh. Nanti kalau kita masih merasa perlu peningkatan atau perlu masih kurang, kami mengundang narasumber dari luar untuk lebih meningkatkan dan melengkapi, dan itu pernah dilakukan tahun 2024 ya? 2024. IHT kali ya? Ya. In-house training mungkin Pak ya? Iya keren Pak. Kita masuk mengenai hasil belajar nih Pak. Semester lalu siswa kita sudah ujian
ujian semester Iya. udah dapat nilainya. Dari hasil penilaian itu semester yang lalu, kalau kita kaitkan dengan semester sebelumnya nih Pak, berarti 2003 ya, ke 2024 yang kemarin di Desember ya. Ya. Kira-kira apakah terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik kita ini setelah diterapkan kurikulum merdeka dari sisi nilainya? Apakah ada peningkatan karakternya? Apa coba jelaskan Bu? Kita di tahun ini sudah melewati satu semester ya, semester ganjil. Setelah kami evaluasi secara global aja, kalau kita bandingkan dengan hasil belajar kita pada semester ganjil 2023, jelas ada peningkatan dari hasil belajar, baru siswa, kemudian juga dari ini, baik itu ketika siswa, kemudian semangat belajar dan semangat berkompetisinya siswa. Kira-kira yang bertanya nih, berapa nilai hasil belajar kenaikan yang semester lalu sebelum itu dengan yang Desember yang kemarin? Berapa kenaikannya kalau bisa? Kalau secara global kemarin berapa tuh? Kalau nilai peningkatan nilai siswa kita secara global nampak dari nilai 20 Pak ya? Ya, kalau peningkatan nilai dari siswa itu sekitar itu naik dari yang mana nilai yang tahun kemarin, tahun ini sekitar hampir 80%. 8%. Karena dari itu perombakan kemarin itu kenaikan KKTP. Nanti dari 70 ke 75 ya. Iya, yang mana dulu itu awal KKTP itu 68, di mana itu terkena lah imbas di kelas 12 yang tahun lalu otomatis persaingan. Sehingga tahun ini untuk upaya persaingan itu menaikkan KKTP dari yang 68 yang di kelas 10 itu dinaikkan menjadi 70. Cukup naik lah ya. Ya, yang di kelas 11 dengan 12 itu yang mana KKTP 75 naik jadi 80. Untuk semester ini Pak, kira-kira nanti rencananya nanti untuk kelas 12 khususnya kira-kira berapa KKTP-nya? Itu mungkin yang diperkirakan karena kita melihat kondisi sekolah kita kalau dinaikkan itu 85 rasanya takut melampaui sekolah besar, jadi masih tetap itu di 80 yang untuk di kelas 12. Berarti kalau KKTP-nya. secara umum ya, kalau IPA-nya berarti turun atau sama? Di IPA itu sama. Jadi semuanya dari atas Iya. 80. Yang di apa? Cuma nanti yang diperbaikan lagi kita lihat lagi yang di kelas 12 ini untuk mereka tamat jika perlu perbaikan nanti yang di kelas 11 mereka ada di kelas 12 itu kita lagi perbaikan lagi di sini. Berarti Berkala, naikkan berkala. Yang mana yang tahun kemarin itu 75. Nah, jadi kan persaingannya Pak, nggak mungkin kami naikin langsung nanti 85 dari 75 langsung 85. Otomatis nanti nyain kalau pula yang di SMA Lipat Kain yang muridnya lebih banyak dibandingkan yang di sini. kalau menurut Ibu, bisa nggak untuk naik lagi selain 80? Kalau dilihat dari semangat anak itu yang mana kedisiplinannya itu bisa. Itu dia, bisa. Kedepan mungkin barangkali ya, semangat nanti. Jadi makanya berkala lihat peningkatannya. Iya, banyak juga yang 85, banyak 87, Iya. banyak 90. Keren, udah mau open mic. Iya Pak, kira-kira Pak, dengan nilai-nilai anak kita tadi udah bagus, ada penaikannya nih, saya dengar tadi menaikkan KTP-nya, peningkatannya dari akhlaknya, semua Pak, karakternya ya. Kira-kira nih, apakah terdapat perubahan Bapak Ibu guru dalam pembelajarannya di kelas? Ya, katalah. Kalau sekarang mungkin kalau pembelajaran sekolah itu saya tengok di kelas itu saya tengok lebih bervariasi. Udah mulai bervariasi ya, dari ya? sebelumnya. sebelumnya. Dan siswa pun tampak lebih suasana belajar tampak lebih hidup, lebih Hidup aktif ya? ya. Keren, bagus Pak. Kita masuk nih Pak, di evaluasi ya Pak ya. Menurut pendapat Bapak nih selaku Kepala Satuan Pendidikan, apakah sekolah Bapak ini melakukan evaluasi sehingga keberhasilan implementasi kurikulum merdeka itu tercapai? Evaluasi dalam pencapaian program itu kan termasuk wajib. Wajib, berarti terlaksana ya Pak ya? Ya, kalau tanpa evaluasi nanti kita nggak bisa mengukur apakah tercapai apa enggak, di mana titik lemahnya, di mana titik-titik yang perlu diperbaiki. Paling tidak itu bersama-sama kami sekolah. Paling tidak sekali sebulan itu evaluasi pelaksanaan kerja kita 1 bulan berlalu itu tetap evaluasi. Bagaimana caranya Pak sekali sebulan? Bentuk bagaimana Bapak mengumpulkan guru ini sekali sebulan evaluasi? Sekali sebulan kita akan juga mengadakan pertemuan bulanan dengan kawan-kawan. Itu di samping pelaksanaan program sekolah rencana depan itu tetap kita memantau ke belakang, mengevaluasi pekerjaan kita sebulan yang lalu. Sehingga nanti evaluasinya kita asalnya itu berkala setiap bulan. Berkala setiap bulan. Sehingga nanti kalau ada kelemahan dia tidak terlalu jauh tercecer, mudah kita perbaiki secepatnya. Iya, berarti itu kemungkinan kalau
Tidak terlalu berat, tidak apa, berarti briefing ya, sejenis briefing ya Pak ya, 30 menit atau 15 menit mengevaluasi per bulannya. Ya, hampir begitu lah. Kita mengumpulkan berbagai masukan ya, dari kawan-kawan di sekolah. Kemudian kalau ada masalah kita carikan, kita sama-sama mencarikan solusi ya. Terkait dengan peningkatan hasil implementasi kurikulum Merdeka Pak 1 di luar daripada ini, apakah Komdel kita masih aktif? Itu masih kita pertahankan seperti yang kita, dan ini rencanakan untuk depan bisa ya, kita tingkatkan, karena itu juga sangat memberikan nilai positif. Kalau tentang Komdel juga itu berhubungan dengan perencanaan di PMM. Itu kemarin juga izin dari kepala sekolah. Itu kemarin pengisian di PMM itu berdasarkan itu sama dengan dalam majelis guru yang lain, dan itu mengambil untuk indikator untuk kolaborasi, istilahnya refleksi dari mana rekan-rekan guru dalam pembelajaran di dalam kelas itu nanti setelah observasi itu ingin kaminya refleksi di mana kekurangan, misalnya di kekurangan saya seperti apa jika saya menggunakan bahan ajar seperti ini, anak perubahannya seperti apa yang sebelumnya tidak menggunakan misalnya kayak bahan ajar yang dari AI yang lebih sekarang lebih banyak yang bervariasi, sementara dengan istilahnya textbook itu yang kemarin sama kawan-kawan itu direncanain seperti itu. Jadi pokoknya sama juga itu dengan rekan-rekan guru yang lain. Mantap ya, keren. Harapannya tetap konsis di Komdel ya Bu ya. Iya. Oke, kita berikutnya ada lagi habis ya Pak ya. Nah, terakhir Pak, dari refleksi implementasi kurikulum Merdeka ini Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Gimana? Apa yang bisa Bapak ambil kesimpulannya dari refleksi implementasi kurikulum Merdeka yang poin ketiga ini? Dari pertemuan kita ini saya mendapatkan masukan dan mendapatkan gambaran untuk langkah yang perlu saya ambil lebih baik ke depan. Tetap mempertahankan kurikulum Merdeka? Sampai hari ini tetap belum berpikir untuk yang lain. Berarti banyak plusnya ya? Karena dinilai masih ke depan, bahkan masih banyak plusnya. Izin bertanya satu Pak, apakah siswa kita ke sekolah dibolehkan bawa HP? Itu sebenarnya sudah banyak macam uji coba yang dilakukan. Dilarang bawa HP, ada kalanya anak membutuhkan, keluarga membutuhkan hubungan dengan anak. Diberikan kesempatan tenggang bawa HP, jelas tentu banyak kelemahan juga. Akhirnya kami dengan kawan guru itu disepakati dengan orang tua siswa juga dalam rapat yang disampaikan dalam rapat orang tua siswa. Akhirnya siswa ini dibolehkan bawa HP dengan aturan-aturan tertentu. Dia hanya menggunakan HP ketika betul-betul dibutuhkan. Artinya siswa tidak menggunakan HP untuk bermain dan segala macam selama berada di sekolah. Apakah anak-anak kita itu mematuhi peraturan kesepakatan itu? Sampai hari ini? Sampai hari ini masih mengikuti aturan yang kita berikan, karena pada awalnya itu ya diawasi semua guru dan tiket lah terutama kan. Di lama-kelamaan kan jadi terbiasa. Terbiasa ya. Cuma ada kebiasaan juga itu untuk masalah handphone, karena kan ada sebagian guru seperti saya sendiri juga kadang menggunakan handphone yang mana untuk proses pembelajaran biasanya itu jika diperlukan itu baru dibawa ke kelas. Jadi kalau dia bawa berarti tinggal dilihat tiket itu. Iya. Ditertibkan sesuatu. Ditertibkan gitu. Wah keren. Jadi ya istilahnya kita untuk mencoba di mana yang udah banyak juga terjadi penyalahgunaan di handphone saat misalnya istilahnya saat apa, sehingga anak fokus, sehingga dicoba di awal kemarin stop tidak membawa, sementara ada yang keluarganya jauh kan, misalnya ada yang diantar jemput kalau misalnya kondisinya kayak kemarin banjir harus pulang cepat, jadi kan susah untuk ininya. Habis itu yang mana nih harus nih menggunakan handphone kayak misalnya yang kita tuh sendiri kayak geografi itu saya kayak gambar-gambar apa, otomatis menggunakan handphone. Itu makanya sebisa mungkin berbagai macam cara supaya untuk anak konsisten dengan penggunaan handphone. Bagus itu Bu, proteksinya tetap dipantau, dianalisis. Karena kita takut juga dari HP ini orang bisa ngirim foto yang kurang benar, nanti orang lain menyebarnya. Kemudian dari HP ini juga kadang mau apa-apa lah isinya. Tetap harus kita pantau. Semangat Bu ya, keren. Luar biasa sekali hari ini Pak, senang Bapak sudah terbuka kita melakukan coaching. Kemudian ada juga tim Ibu Ike di sini turut juga mau berpartisipasi dalam dialog kita. Kalau ada kata-kata saya dalam hasil kita dialog,
saya mohon maaf, saya memberikan apresiasi baik kepada Bapak, apalagi kepada timnya. Semoga kedepannya yang apa tadi itu namanya SKP, yang kredit, semua tergantung perbaikan honor Bapak Kepala Sekolah. Semoga Pak ya, kita berhasil. Itu dari saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Saya juga demikian. Saya berterima kasih atas kunjungan Ibu hari ini. Sehingga pertemuan kita, percakapan kita hari ini banyak memberikan masukan bagi saya selaku pimpinan sekolah, juga masukan bagi tim saya, bersama juga. Semoga ke depan masukan bimbingan yang Ibu berikan bisa jadi pedoman dan bisa kami laksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan hasil proses pembelajaran di sekolah kita. Iya Pak, satu lagi Pak, kalau bisa cepat melakukan perencanaan yang di pengelolaan kinerja jadwal. Iya, iya. Cuman kalau yang untuk guru itu terkendala tinggal satu guru pengambilan perencanaan karena beliaunya kurang sehat. Cuman yang lain itu udah disetujui kepala sekolah, tinggal satu. Karena untuk jadwal persetujuan kepala sekolah itu besok terakhir. Kalau dulu di PMF itu kita tidak ada batas waktu, cuman untuk yang di sini ini pakai batas waktu. Habis itu observasi itu harus dimulai bulan ke bulan Betul. Ya keren, terima kasih tim Bapak hebat. Semoga lancar kita terus Pak. Apalagi sekarang ini kan kita satu pintu dia semua. Pengelolaannya itu baik Pak Guru, kepala sekolah, penilik, pengawas atau PSP kayak kami sama kita semua Pak. Saling berkaitan Pak. Ketika nanti program Bapak buat terlaksana, saya pun nanti terkendala tak terlaksana. Jadi memang betul Bapak nanti kan tidak mengunggah sedikit mengunggah, enggak ada yang mengunggah ya. Tidak ada. Tapi pengawas yang melihat, benar nggak seperti ini? Oh benar dikerjakan Bapak dan tim, hasilnya nanti kita parah gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Thank you Pak.